Langit pagi di Nusa Tenggara memerah. Dirga melayang di atas awan, matanya menatap jauh ke timur, Gunung Rinjani di NTB dan Nusa Dua Bali. Ia mendengar suara panggilan, "Dirga, Garuda Nusantara, tolong kami." Ia mengepakkan sayap emas merahnya, menekuk lutut, dan melesat menembus awan menuju tanah Sasak. Di puncak Rinjani, Dandi, manusia rusa Timor bertanduk emas 3 cabang, berdiri menahan puluhan pasukan Abu Tambora. Tubuhnya terluka, darah menetes ke tanah, namun matanya tetap tajam hijau zamrud. Di sisinya, muncul manusia Komodo, Henrico, dengan kulit bersisik abu hijau. Ia mengayun ekor panjangnya, menamparkan makhluk abu yang hendak menyerang Dandi. "Jaga tandukmu, Dandi, aku akan menahan mereka dari samping." Di bawah sabana, manusia ayam bekisar, Rifki, berkokok keras, memanggil roh hutan Sasak. Suara kokoknya bergema menembus kabut abu. Di sisi lain lereng, manusia kuau kerdil, Handi, melompat cepat menebas pasukan abu dengan pisau bulu emas kecil di kedua tangannya. Dandi menatap Rato Jango, dukun hitam Tambora, yang berdiri di atas batu magma hitam, matanya menyala merah darah. "Serahkan tanduk emasmu, Dandi, atau seluruh NTB akan terbakar." Dandi menunduk, napasnya berat. Namun tiba-tiba, terdengar suara teriakan menembus awan. Dirga turun menabrak puluhan makhluk abu, menimbulkan badai cahaya emas merah. Ia berdiri di samping Dandi dan Henrico. "Kau tidak sendiri, Dandi. Garuda Nusantara bersamamu." Pasukan Abu Tambora menyerang mereka bertiga. Rifki, ayam bekisar, menari di sabana, mengepakkan sayap merah hijaunya, menimbulkan pusaran debu emas penutup mata musuh. Handi, kuau kerdil, menari cepat, menciptakan bayangan ilusi yang menipu pasukan abu. Henrico, Komodo, menamparkan puluhan musuh dengan ekor sisiknya, menimbulkan suara keras seperti dentang baja. Dirga menutup matanya, mulai menari gandrung Sasak di atas tanah. Gerakannya memanggil roh leluhur Sasak. Dandi menari di sampingnya, tanduk emasnya bersinar terang, menimbulkan cahaya pelangi di atas puncak Rinjani. "Tari gandrung, bangkitkan tanah dan langitmu, lindungi rakyatmu." Di Nusa Dua Bali, langit menghitam. David, manusia jalak Bali bersayap perak biru, menari di udara menahan ribuan kelelawar bayangan yang menyerang Pura Suci. Di bawahnya, Nilu Sekar, penari legong sakti, menari pelan dengan kain songket hijau kemasan. Cahaya tariannya menahan kabut hitam dari menyentuh dasar pura. Namun David semakin lemah, darah menetes dari sayapnya. Saat kelelawar bayangan menukik hendak menelannya, Dirga turun menabrak mereka hingga hancur menjadi debu hitam. "Istirahatlah sebentar, David. Aku bersamamu." Sekar menatap Dirga, matanya berkaca-kaca. "Kau, Garuda Nusantara." Di pohon beringin pura, manusia Tarsius Spektrum, Rizky atau Riri, menari cepat di cabang pohon, menebarkan mantra tidur, membuat kelelawar bayangan tertidur sebelum jatuh ke tanah. Di pantai Sanur, manusia ikan payangka, Rahmawati, menahan gelombang hitam agar tak menelan pura. Tubuh ikan payangkanya bersisik perak kehijauan, matanya menatap Dirga dengan cinta mendalam. Dirga berdiri di samping Sekar, menari legong langit. Gerakannya memanggil roh penari Bali kuno. David bangkit pelan, mengepakkan sayap jalak Balinya. Dandi, Henrico, Rifki, Handi, dan Rizky atau Riri menari bersama mereka di tanah dan pepohonan. Cahaya tarian mereka menembus langit. Pasukan Abu Tambora menjerit, tubuh mereka retak dan meledak menjadi abu putih. Rato Jango mengom marah. Ia menembakkan asap hitam ke arah Dirga. Namun Henrico menahan asap itu dengan rahang bajanya, menggigit asap hitam hingga hancur. Dandi menancapkan tanduk emasnya ke tanah, memanggil roh tanah Timor dan Sasak. Seketika tanah bergetar, menimbulkan retakan lava emas yang menelan Rato Jango hidup-hidup. Tubuh Rato Jango hilang di telan tanah. Langit Bali cerah. Sekar menatap Dirga,
Air matanya menetes. Kau tahu takdirmu, Dirga. Aku akan mati di perang terakhir, bukan? Sekar menunduk, menahan tangis. Dirga menatap jauh ke timur, Maluku dan Papua. Matanya bersinar kuning emas, pupil elang menajam. Aku datang, Nusantara Timur menunggu. Ia mengepakkan sayap garudanya, menekuk lutut, dan melesat menembus awan menuju tanah Tifa dan Cendrawasih.